Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustazah di sini. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi silahkan simak baik-baik ya. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, kalimat perintah itu seperti apa? Silahkan diperhatikan baik-baik apa yang Ustazah jelaskan. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada dua, yaitu yang pertama biasa menggunakan akhiran lah atau akhiran kan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti apa nanti boleh dilihat di atasnya. Selanjutnya, contoh kalimat perintah, misalnya, Benny, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Nah, contoh kalimat perintahnya yaitu yang ada akhiran lah, bantulah. Nah, bantulah itu adalah contoh dari kalimat perintah. Lalu Benny menjawab, baik. Jadi anak-anak, itulah salah satu contoh dari kalimat perintah. Ya, selanjutnya kita akan belajar tematik dengan muatan PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN ini kita akan membahas tentang pengalaman sila pertama sampai kelima di sekolah. Tapi sebelum ke inti pembelajaran, yuk sama-sama kita nyanyi tentang simbol-simbol Pancasila. Yang hafal silahkan diikutin, yang belum hafal simak baik-baik ya. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, sekali lagi yuk kita nyanyi sama-sama. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, itu tadilah salah satu contoh lagu tentang lambang-lambang dari Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengalaman sila pertama dan kelima di sekolah. Jadi silahkan simak baik-baik video ini ya. Pengamalan sila pertama sampai sila kelima di sekolah. Pengamalan sila pertama di sekolah yaitu 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. 2. Berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Pengamalan sila kedua di sekolah, yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Lalu sila ketiga pengamalannya yaitu penerapan sila ketiga di sekolah ialah bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Karena dari yang kita ketahui bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain. Pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu bermusyawarah saat diskusi, dan yang kedua menghormati pendapat orang lain. Sedangkan pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Contohnya yaitu memperhatikan atau mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran di dalam kelas ataupun saat mengerjakan tugas. Nah, demikianlah pembelajaran pemuatan PPKN.
Ya, selanjutnya kita akan belajar tematik dengan tema SBDP. Nah, untuk tema SBDP ini kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Tapi sebelum itu harus diketahui bahwa menggambar dibuat dengan cara mencoret dengan alat tulis di media gambar. Nah, media gambar tersebut dapat kita lakukan misalnya di kertas atau di daun atau di papan tulis atau di kain dan banyak media gambar lainnya. Nah, lalu gambar itu akan menjadi sangat indah atau cantik jika dikasih warna. Nah, warna ini dapat kita gunakan dengan menggunakan krayon, pensil warna, spidol, dan pewarna lainnya ya. Nah, menggambar bisa dilakukan dengan cara kita mengamati suatu objek. Objek itu adalah suatu benda yang ingin kita gambar, atau dengan cara menghayal ya, menghayal. Nah, cara menghayal inilah disebut dengan menggambar imajinatif, yaitu dengan menggunakan hayalan kita atau kita membayangkan sesuatu yang ingin kita gambar. Nah, menghayal atau membayangkan inilah disebut dengan gambar imajinatif. Nah, anak-anak, tadi tentang gambar imajinatif, selanjutnya yaitu tentang sketsa gambar. Nah, apakah itu sketsa gambar? Silahkan simak videonya baik-baik, oke? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, perhatikan macam-macam garis berikut. Yang pertama yaitu garis lurus. Yang kedua, garis melengkung. Yang ketiga, garis zigzag. Yang keempat, garis spiral. Yang kelima, garis gelombang. Untuk tahapan menggambarnya, kita bisa membuat sketsa di kertas gambar. Ikutilah sesuai tahapan berikut. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan inilah hasil dari sketsanya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sketsa gambar, kita lanjutkan dengan mewarnai sketsa gambar. Sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar bermacam-macam, dan alat untuk mewarnai dapat menggunakan benda-benda di sekitar, misalnya sikat gigi atau cotton bud. Demikianlah untuk sketsa gambar. Jadi nanti silahkan anak-anak untuk mewarnai sketsa gambar yang telah disiapkan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tematik dengan muatan matematika. Pada muatan ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan ratusan. Jadi, simak baik-baik ya penjelasan dari Ustazah. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Penyelesaiannya yaitu bisa menggunakan 3 cara. Cara pertama menggunakan bantuan gambar. Lalu cara kedua yaitu dengan menggunakan cara bersusun panjang. Caranya ialah tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. 136 bisa diuraikan yaitu menjadi 100 tambah 30 tambah 6. Sedangkan 127 diuraikan menjadi 100 tambah 20 tambah 7. Nah, untuk cara menjumlahkannya sama. Kita harus sejajarkan dan juga dimulai dari sebelah kanan atau dari satuan ya. Satuan di sini nilainya yaitu 6 dan 7. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Lalu 30 ditambah 20 sama dengan 50. Lalu 100 ditambah 100 yaitu 200. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kembali. 200 ditambah 50 ditambah 10 tambah 3. Dari mana angka 10 ini? Yaitu dari angka
13. Jika diuraikan ya, yang mana puluhan, yang mana satuan. Jadi dapatlah 10 ditambah 3 yaitu 13. Lalu selanjutnya yaitu 200 ditambah 50 tambah 10 ialah 60. Nah, tersisa angka 3 tadi di belakangnya, jadi 60 ditambah 3. Nah, hingga hasilnya ialah 200 ditambah 60 tambah 3 ialah 263. Jadi seperti itu. Cara selanjutnya yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Nah, jadi perhatikan, ini cara bersusun ke bawah adalah salah satu cara yang lebih mudah. Nah, jadi perhatikan kita menyusun ke bawah dan juga seperti biasa menyusun yaitu dari sebelah kanan atau dari satuan. Jadi kita jumlahkan yang satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, jadi yang ditulis adalah angka satuannya atau angka yang di sebelah kanan, angka 3. Jadi untuk satunya naik di atas angka 3. Lalu jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tadi tersisa angka 1 di atas, kita jumlahkan menjadi 6. Nah, selanjutnya kita jumlahkan angka ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263 butir. Nah, inilah salah satu atau beberapa bagian cara penjumlahan. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan ratusan. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, cara mengerjakannya kita bisa menggunakan bantuan gambar. Perhatikan contoh berikut. Dari gambar kita bisa melihat bahwa di situ diuraikan ya 147 kelerengnya diuraikan menjadi gambar kotak-kotak kelereng. Lalu di sampingnya yaitu pengerjaannya. Untuk gambar selanjutnya yaitu angka 100, angka 30 dikurang 20, angka 17 dikurang 9. Nah, untuk angka 30 ini didapatkan dari 40 dikurang 10. Kenapa dikurang 10? Karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, yaitu bilangan pertamanya angka 7, sedangkan bilangan keduanya angka 9. Jadi, angka 7-nya dipinjam ya, angka 40-nya dipinjam 10 menjadi 30, sedangkan angka 7 menjadi 17, seperti itu. Kemudian angka 20 itu didapatkan dari urutan angka 29, jadi 20 dan 9. Jadi bisa langsung dikerjakan yaitu 17 dikurang 9 sama dengan 8, 30 dikurang 20 sama dengan 10. Sehingga 100 tetap 100. Jika digabungkan semuanya menjadi 118 butir kelereng milik Dedi. Selanjutnya yaitu menggunakan cara bersusun panjang. 147 kita uraikan menjadi 100 tambah 40 tambah 7. Sedangkan 29 kita uraikan menjadi 20 tambah 9. Kasih tandanya kurang ya. Nah, cara penyelesaiannya dari uraian di gambar ya, kita bisa melihat kita kerjakannya dari sebelah kanan atau dari yang satuan. Nah, karena tadi angka 17 itu didapat dari 10 yang dipinjam dari 40. Nah, jadi kita langsung kurangkan. 17 dikurang 9 yaitu 8. 30 dikurang 20 yaitu 10. Dan 100 karena memang dikurang 0 jadi tetap 100. Jadi untuk semuanya jika kita jumlahkan adalah 100 tambah 10 tambah 8 yaitu 118. Selanjutnya yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Caranya kita sejajarkan bilangannya bersusun ke bawah. Jadi sesuaikan ratusan, puluhan, dan satuan tetap satuan. Kita mengurangnya dari sebelah kanan atau dari yang satuan. Nah, karena angka 7 itu lebih kecil dari angka 9, maka untuk menjadikannya lebih besar, kita meminjam kepada angka 4, yaitu meminjam satu angka, sehingga dia menjadi angka 17. Jadi angka 17 dikurang 9, yaitu tersisa 8.
Lalu karena tadi angka 4 sudah dipinjam satu angka, dia menjadi angka 3. Jadi angka 3 dikurang angka 2 ialah 1. Nah, dan ratusannya tersisa angka 1. Jadi satunya tetap angka 1 turun ke bawah. Jadi untuk hasilnya yaitu 118. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya, mengerjakan tugasnya di rumah. Semoga menjadi anak yang terus bersemangat tinggi untuk menuntut ilmu dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetap semangat dalam ibadahnya, sholatnya, sedekahnya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.